Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wa afu anna wa anil muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min azabil qabri. La ilaha illa anta, Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi farudduhu ilayya inda diyaji ilaihi wala tunsini ya rabbal alamin. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa ada alaina min barakatihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tastajlib wa azim. Wa'azim dan berazamlah. Berazamlah. Siapa kamu? Alal khairi, atas kebaikan atau kebagusan. Maksudnya niat, punya tujuan untuk melakukan kebaikan. Ke siapa? Li jami'il muslimina, kepada seluruh atau kepada semua beberapa orang Islam. Semua orang Islam tanpa terkecuali, baik yang menyakiti kita atau yang menyayangi kita. Semuanya tetap kita lakukan dengan baik. In ba'atha, jika membangunkan. In ba'atha, jika membangunkan kepadamu. Allahu, siapa Allahu Ta'ala. Itu tadi kita bertujuan untuk melakukan kebaikan, punya niat, punya maksud untuk melakukan kebaikan. Jika nanti setelah tidur kita masih diberi nyawa, masih bisa bangun matanya, alias masih dihidupkan Allah setelah tidur itu, nah kamu punya niat, andaikan Allah nanti masih menghidupkan saya setelah tidur saya ini, maka saya punya niat, saya akan membaiki
seluruh umat siapapun itu. Nah, itu dibaiki. Niat dulu. Kalau baik itu niat dulu. Belum sempat dijalankan, yang penting niat dulu. Niat dulu, karena ketika kita niat baik itu sama malaikatnya sudah ditulis satu dulu. Nanti kalau bisa melakukan betul, ditambahlah lagi, tambah satu lagi. Nah, nanti urusan melipat gandakan pahala, urusannya Allah Subhanahu. Tapi kalau keburukan, manusia itu punya niat buruk, besok pokoknya bangun tidur, awak nak lanjut lagi itu, entah melakukan apa misalnya. Nah, maka keburukan yang dilakukan itu belum ditulis malaikat ketika dia masih berniat, masih punya maksud, pokok besok bangun tidur awak langsung lagi lah, lanjut lagi ngelakuin itu tadi. Nah, maka ketika kita punya niat jelek itu tadi belum ditulis sama Allah. Nanti ditulisnya adalah ketika kita sudah berhasil melakukan. Nah, kalau sudah berhasil melakukan baru ditulis. Wah, ini jadi berarti orang nih. Ah, tulis. Tapi kalau udah salah ya, itu dapat keterangan dari guru itu, kalau udah salah gini. Bahkan malaikat tuh masih nunggu dulu. Agak-agak jangan ditulis dulu. Barangkali dia masih ada mau tobat. Jadi habis melakukan dosa, sama malaikat itu masih gini, Pak. Sama Allah dikasih kesempatan. Jangan tulis dulu, malaikat. Angkat dulu penamu itu. Mungkin barangkali dalam waktu semenit, 2 menit atau 3 menit ini dia mau tobat mungkin. Jangan tulis dulu. Ternyata semenit, 2 menit, 3 menit lewat, tapi orangnya belum tobat. Nah, malaikat yang nanti dulu, agak tunggu dulu. Nah, batasnya sampai kapan? Ini kalau tidak salah ya, sampai 6 jam. Sampai 6 jam itu malaikat tidak nulis dulu. Nah, nanti kalau selesai dari 6 jam kok belum ada dia bunyi-bunyi Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, belum ada ngomong gitu sama sekali. Nah, itu malaikat baru nulis. Ah, tulislah, lama nih ya nunggu nih. Tulis. Ditulis satu dosa. Itu padahal cuma dosa. Nah, kalau yang baik Allah enggak. Niat baik, masih berbentuk niat, belum berbentuk tindakan, itu sudah ditulis satu kebaikan. Watadzakkara, dan itu watadzakkar ya, watadzakkar, dan ingatlah siapa kamu. Kemudian kamu ingat, annaka, pada sesungguhnya kamu, satudji'u, itu bakal ditidurkan miring siapa kamu. Satudji'u, itu bakal ditidurkan miring siapa kamu. Ingat-ingat, ingat betul ini, bahkan tidak terima ingat baik, tapi disimpan dalam-dalam. Ingatnya betulan bahwa kita besok kelak akan ditidurkan miring, tidak tidur terlentang ya. Tidurkan miring di mana? Fil lahdi, di dalam liang lahat, di dalam liang lahat. Ketika di liang lahat nanti semua orang yang agamanya Islam, dia akan ditidurkan miring menghadap kiblat. Semuanya akan tidur miring. Cuma beralaskan tanah, pipi kita pun dibuka.
Makanya sunahnya tuh dibuka, jangan ditutup. Pocong itu mukanya jangan ditutup. Kalau dari rumah ditutup, tidak nampak. Nah, nanti waktu sudah masukkan ke liang lahat, sudah nak dimiringkan, buka talinya, nampakkan wajahnya, pipinya. Nah, tempelkan di tanah, menunjukkan siapapun Anda hidup di dunia, berapapun pangkat martabat Anda di dunia, semuanya akan jatuh di tanah yang sama, yaitu di buminya. Menunjukkan bahwa manusia itu rendah, sampai pipi tempat di kepala ini ditempelkan di tanah. Tidak lagi mulia kalau sudah di hadapan Allah. Itu kadzalika hale seperti di sana naumuka, seperti di sana naumuka atau tidurmu. Lah tidurnya tadi wahidan farida, wahidan hale satu, faridan dan menyendiri. Wahidan hale satu, faridan dan menyendiri. Satu orang diri dalam kubur sendirian, tidak ada yang ngawani seorang diri. Siapapun, keluarga Anda, adik-adik Anda, abang-abang Anda, ayu-ayu Anda, kawan-kawan Anda, besti-besti Anda, semuanya akan meninggalkan. Bahkan yang katanya sehidup semati itu juga tidak akan ikut masuk dalam liang kubur. Tidak ikut, semua akan ditinggal. Siapa nanti akan menemani? Laisa, yang tidak ada, ma'aka itu beserta kamu. Laisa, yang tidak ada, ma'aka itu beserta kamu. Illa amaluka, kecuali apa amalmu. Kecuali yang menemani kita adalah hanya amal ibadah kita. Bisa dibayangkan kalau di dunia ini kita tidak punya amal kecuali amal buruk. Terus yang nemani kita adalah amal buruknya. Nah, amal buruk nanti akan menjelma menjadi sebuah bentuk penyiksaan. Nah, tapi kalau amal-amal baik, nanti amal-amal baik akan dijelmakan menjadi makhluk, yang makhluk itu nanti akan menemani kamu hingga yaumil kiamat. Sampai hari kiamat nanti amalnya nemani. Makanya kalau dipaksa-paksa tidak apa-apa, dipaksa baik. Kayak di tulisan ini kan, saya buka ini tulisan. Kalau kamu nengok nih, ada yang nengok, sudah nengok? Ada? Belum? Masa belum? Nah, ini kalau kamu tengok buku lembaran pertama nih. Dipaksa sholat itu untung, mendingan dipaksa masuk surga daripada dipaksa masuk neraka. Iya itu. Makanya kamu dipaksa untuk berjilbab, yang cewek itu dipaksa masuk surga itu lebih baik daripada kamu dipaksa masuk neraka. Apalagi masuk nerakanya sendiri, nggak disuruh, nggak diapa, tapi lebih milih itu. Berarti kamu lebih pilih masuk neraka sendiri. Nah, makanya yang cowok-cowok apalagi kalau dipaksa sholat ya. Nah, itu kamu lagi dipaksa untuk masuk surga daripada kamu dipaksa untuk masuk neraka. Kan masih untung dipaksa masuk surga. Ya walaupun melawan-lawan alias tidak mau, ya tidak apa-apa.
Tetap dipaksa, harus pokoknya kamu harus masuk surga. Kita sama-sama orang Islam harus jadi penghuni surga. Jangan sampai kita ini lupa sama saudara-saudara Islam kita. Wala tujza, dan tidak dibalas. Wala tujza, dan tidak dibalas illa bisa'yika, kecuali apa dengan amalmu, kecuali apa dengan amalmu. Dan tidak ada balasan kecuali amal-amal yang telah kamu lakukan. Kalau amalan baik maka akan dibalas baik, dan jika amalannya buruk maka juga akan dibalas buruk. Itu hukum di akhirat, karena hukum di akhirat ini sesuai dengan apa yang terjadi. Kalaupun ada syafaat, itu adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita juga tetap berharap sama Allah supaya Allah itu memberi pertolongan lewat Nabi kita Nabi Muhammad, supaya Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada umatnya. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita tengok tuh sehari-hari kita ya banyak lalainya, banyak lupa. Ndak wirid sebentar itu berarti kita kan lupa Allah. Al-ghafilin, termasuk golongan orang-orang yang lupa sama Allah. Bahkan sebagian wali itu sampai bilang, guru saya pernah cerita gitu, ada wali itu hatinya ketika sekejap saja, 1 detik saja, itu sampai lupa Allah, tidak ingat Allah. Dia sudah bilang dirinya itu saya ada Islam lagi. Berarti dari kata-kata itu ulama ini sanggup bahwa dia setiap detik akan selalu ingat Allah Subhanahu. Nah, kalau kita nih ingatnya kapan? Baru selesai pergi jalan lalu lupa. Allah dah lupa. Terus baru kesandung batu baru ingat Allah. Baru kesandung baru innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baru ingat. Itu dikasih musibah gara-gara apa? Lupa Allah, ya dikasih apa namanya? Cobaan sama Allah. Ingat tak? Ternyata masih ingat. Ya alhamdulillah. Daripada disandung malah bukan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi malah mencarut. Oh gitu. Wah ini malah double lagi nih. Malah double lagi. Dikasih musibah. Makanya ingat, pikir terus hati. Tidak apa-apa. Walaupun kita lagi kumpul sama manusia, bahas-bahas apa, tapi yang bahas mulutnya, tapi hatinya tetap Allah, 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 Allah. Ya kan? Nah, diusahakan bisa gitu. Kita kumpul sama manusia kayak gini ya misalnya. Kita lagi bahas-bahasin. Tapi hati kita tetap satu, fokus. Allah, 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 Allah. Nah, wirid di hati itu ya punya pahala juga. Jadi kamu Allah, 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 Allah bunyikan itu namanya dapat pahalanya berzikir. Wala tastajlib, dan jangan menarik siapa kamu an-nauma, pada tidur, takallufan, dengan menjadikan susah. Jangan jadikan tidur kamu tuh menjadi tidur sulit, repot, ribet. Ribet dalam hal bitamhidil firashi, dengan menggelar apa namanya? Menggelar alas, menggelar alas, tikar, kasur,
selimut, sajadah misalnya untuk alas tidur. Jangan kamu persulit tidur itu. Kamu buat ribet tidur itu, kalau tidak pakai itu tidak bisa tidur. Saya tidak bisa tidur itu kalau tidak pakai alas. Makanya luar biasanya santri itu tidur itu di mana-mana bisa. Mau di keramik bisa, mau di tanah bisa, bahkan di WC juga bisa. Luar biasa. Itu hebat. Santri tidur di mana-mana itu. Bahkan tidur, jangankan tidur berbaring, tidur duduk juga bisa. Tak cukup tidur duduk, tidurnya dengan berdiri. Ya, tengok tuh waktu sholat subuh. Kamu pernah melakukan gitu? Tidur sambil tidur, tidur sambil berdiri waktu sholat. Saya itu saya juga pernah sholat. Waktu subuh, makmum kan di pondok langitan kan banyak. Tahu-tahu orang sudah sujud, bangun-bangun langsung. Awal-awal mondok itu. Kadang ada yang sampai selesai tidur lah, sami Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai tahiyat. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang ini orang masih tidur, soalnya apa? Tidurnya kebetulan sholatnya pas bagian pojok di mepet tembok, jadi tidur gini ambil sandar. Waktu itu dibangun nih, ya langsung dan aja sholat langsung duduk baik gitu. Itu sholatnya kan tidak sah. Tapi kalau kamu masih belum pernah ngerasakan ini, tidur sambil antri, sudah belum? Tidur sambil antri. Nah, itu biasanya waktu habis diobrai subuh itu kan, sebelum adzan ngobrai itu jam 3-an. Ngobrai namanya bukan ngobrai subuh, tapi ngobrai sholat tahajud kan jam 3-an. Bangun orang yang ngantri di WC, anak pipis lah, akhirnya ngantri itu nunggu sambil sender di tembok, ngantuk. Tapi itu kalau sekarang itu, besok itu akan menjadi kenangan yang paling indah di pondok itu. Waktu lah balik, awak dulu susahnya tuh, mandi sampai antri sampai tertidur. Jadi kalau ada ceritanya, ya saya juga pernah, sama lah kayak kamu. Tapi kalau saya sampai kayak sembunyi itu tidak pernah. Sampai sembunyi itu tidak pernah. Al-wati'ati, alas tadi al-wati'ati yang empuk dan halus. Waduh, saya di rumah tuh tidur itu pakai spring bed. Tiba di pondok cuma beralaskan keramik keras, nggak empuk, nggak halus, susah untuk tidur. Nah, jangan dibuat ribet. Tidur jangan dibuat ribet, Mas, dengan harus dengan menggunakan alas yang halus. Nabi kita Nabi Muhammad padahal itu menjadi imamul mursalin, menjadi pemukanya para utusan.
menjadi tuannya besok yang di akhirat adalah Nabi Muhammad. Itu di dunia ini tidur cuma beralaskan pelepah kurma. Kalau kita bayangkan pelepah kurma itu sama kita kayak gelar anu kelapo, digelarkan tidur di situ. Makanya diceritakan sampai Nabi Muhammad tuh kalau pas bangun tidur sininya sampai ngecap bekas-bekas daun itu. Kayak kamu rumahnya waktu zaman-zaman dulu itu masih tidur pakai alas yang pakai tikar, kalau enggak pakai yang dari anyaman rotan itu. Wah, itu kan kalau tidur langsung betuk kotak-kotak itu. Pipi kotak-kotak. Waduh. Tapi zaman sekarang sudah nggak ada lagi. Kenapa? Nah, tidurnya lah empuk. Yang ada bukan kulit kita yang ngecap alasnya, malah alasnya yang ngecap bentuk badan kita. Contoh spring bed, kasur itu, kamu pakai terus itu, sampai kasur itu kempes, atau sampai kasurnya tuh bentuk lubang gini, gara-gara kita sering pakai, ya kan? Nah, zaman dulu enggak, zaman dulu yang ngecap itu yang bekas malah anggota tubuh kita. Pakai tikar itu, wah langsung bentuk kayak tikar sininya, set. Nampak kalau bangun tidur. Nah, apalagi ngajak kawan main itu. Tony, ayo kita main. Waktu bangun dia, yo bentar. Masuk keluar. Nengok, waduh banyak ininya. Mau tidur ya? Iya, nah, kan nampak soalnya ada bekasnya. Nah, sekarang yang bekas itu malah alas tidurnya yang bekas. Tengok itu. Jadi bawa kasur, akhirnya bekas. Gepeng, bahkan bantal aja yang asalnya melempung itu dipakai terus jadi gepeng ini. Gitu. Kenapa kok sampai nggak harus buat repot masalah tidur? Fa innan nauma, karena sesungguhnya tidur ta'tilun itu menyepikan lil hayati pada hidup, lil hayati pada hidup. Karena kamu tuh ketika tidur ya tidak bisa merasakan nikmatnya dunia. Kehidupan ini tidak berasa tidur. Ada gempa apa tidak bangun. Saking ya itu tadi sudah kayak kehidupan tuh hilang. Kalau orang lah tidur terus kehidupan hilang. Makanya an-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati itu tadi. Karena ya tidak kerasa lagi. Dibanguni pun tidak bangun. Ya gara-gara tidak sadar. Kehidupannya sudah sebagian hilang gara-gara tidur. Illa idza kanat, kecuali di dalam ketika ada ya qadhatuka apa bangunmu, ya qadhatuka apa bangunmu, wabalan itu buruk, wabalan itu buruk alaika atasmu, kecuali kalau kamu bangun alias dalam kondisi terjaga seperti ini, kamu tuh kalau bangun tuh malah yang ada buat onar bae misalnya, buat sial bae misalnya. Nah, maka yang lebih baik adalah tidur saja daripada bangun banyaki masalah, mending tidur. Tapi sekarang ini enggak, tidur malah menambah masalah. Ya kan? Tidur tambah masalah. Ya ditengok-tengok lah, misalnya wah ini bahaya nih, kalau saya nih nengok kawan-kawan nih bahaya nih, nanti saya tergoda, mending saya tidur belah. Langsung tidur. Nah, ketika tidur kan akhirnya tidak punya keinginan lah lagi, udah tahu
kawannya lagi ngapo, lagi apa, atau lagi jajan, atau lagi apa, udah tahu. Terus dibuat tidur, adalah buat tidur baik, biar tidak tahu, biar tidak pingin tidur. Nah, itu berarti mencegah untuk berbuat keburukan. Maka tidur kamu itu bernilai ibadah. Kenapa? Karena untuk menghindari perbuatan maksiat. Tapi kalau dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, dirubah ini. Oh, ini namanya kebalik. Ada nak sholat, ngajak sholat malah tidur baik. Jadi tidurnya nanti bernilai maksiat. Karena apa? Karena menghindar dari untuk melakukan sholat. Fanaumuka, maka bermula tidurmu, salamatun, itu menyelamatkan. Kalau kamu hidup itu banyak sial, banyak buruknya, berarti tidur kamu itu nanti salamatun, menjadi selamat, menyelamatkan lidinika, pada agamamu, lidinika, pada agamamu. Wa'lam annal laylah wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.